Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa Bakat TV Malang dalam program podcast Bakat TV Malang. Kali ini kita akan membahas tentang PPDB. Apa sih PPDB itu? PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru SMK Indotehnika Malang. Ya, di sini kita sudah ada beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah pendidik juga yang dimana nanti kita tanya-tanya beliau ngajarnya apa ya di sini ya. Nah, langsung aja kita perkenalan langsung kepada yang di sebelah saya mungkin. Silakan diperkenalkan diri. Monggo. Iya, kenalkan nama saya Ibu Nunung Nur Cahyani, biasa dipanggil Ibu Nunu. Saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan sama guru mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, berikutnya. Monggo. Iya, perkenalkan nama saya Bapak Saiful Hidayat, pengajar bidang studi PAI, Pendidikan Agama Islam, dan jabatannya di samping guru adalah sebagai humas. Mas, oke, langsung kami silakan kepada Monggo. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di SMK Indotehnika, saya sebagai guru PPKN dengan sejarah. Selain mengajar guru pendidikan PKN dengan sejarah, saya juga sebagai tata usaha. Oke. Dan ini merupakan guru-guru yang sangat luar biasa ya di SMK Indotehnika Malang pastinya. Dan ini kepada Ibu Nunung nih kita tanya-tanya nih. Di sini jurusannya apa nih kayaknya? Kalau di sekolah kita itu jurusannya itu ada satu, jurusannya itu multimedia. Kalau sekarangnya itu DKV, DKV itu desain komunikasi visual. Ya, oke. Nah, di sini berarti jurusannya adalah desain komunikasi visual. Dan ini mau tanya nih mungkin kepada Bu Ica nih ya, tentang syarat dan ketentuannya apa aja nih kayaknya. Untuk syaratnya ijazah dengan kartu keluarga. Mungkin kalau punya kartu Indonesia Pintar atau KIS bisa dilampirkan di formulirnya. Oh gitu. Oke, kepada Ustadz nih, Ustadz Saiful ini kan Ustadz Saiful sebagai humas nih di sekolahan. Nah, itu gimana caranya untuk mempromosikan kepada masyarakat untuk supaya bisa sekolah di sini? Terus apakah yang sekolah di sini harus seperti ini atau mungkin ada beda lagi ya? Mungkin istilahnya, anaknya nggak mampu atau apa bisa kita masukkan di sini? Mungkin bisa dijelaskan mungkin. Iya. Untuk humas memang tugasnya banyak sekali dalam penerimaan siswa baru. Apabila masuk ke sekolah kami, disesuaikan kemampuan masyarakat tersebut. Kalau memang dia tidak mampu di bidang ekonomi, itu banyak keringanan yang dilakukan demi anak itu bisa ikut sekolah di sekolahan kami. Dan juga bagi anak-anak yang berprestasi, baik anak yang tidak mampu maupun yang mampu, banyak fasilitas yang diterimanya. Itu dari saya. Oke. Dan pastinya di SMK Indotehnika sendiri ini kan banyak berbagai hal ya, seperti kayak dari pelajaran, dari segi syarat dan ketentuannya, tadi dan jurusan. Dan ini saya mau tanya tentang fasilitasnya nih kepada Bu Nunung nih, apa aja nih fasilitasnya untuk bisa sekolah di SMK Indotehnika ini? Nah, ini yang bikin kita menarik itu sekarang itu di sekolahan kami itu ada studio buat ruang karaoke. Maksudnya ruang karaoke di sini kita tuh mau ngajak anak-anak itu punya kemampuan yang bisa digunakan setelah dia itu lulus sekolah.
misalnya kayak dia nyanyi atau dia jadi MC, karena di pelajaran kita di jurusan kita itu multimedia, kita itu eh, banyak hal yang mau mengajak itu anak-anak tuh, ayo loh kita tuh bisa buat jadi penyiar, bisa jadi MC, bisa jadi reporter, bisa jadi apa ya namanya, eh apa Main film. ya, main film juga. Jadi di kita itu ada fasilitas yang baru, ruangan buat karaoke, biar anak-anak itu nggak bosen, karena kita itu sistem pembelajarannya itu memang apa ya, nggak cuma di kelas, kita bisa pakai juga di luar, kita juga bisa pakai di ruangan yang buat anak-anak karaokean itu gitu. Jadi biar anak-anak itu nggak bosen dan nggak jenuh dengan pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah kami. Terus di sekolah kita juga kan ada laboratorium komputer, terus ada studio foto, terus ada studio televisi, studio radio. Studio radio itu juga memang buat ngajak anak-anak itu biar bisa mereka tuh apa ya, mengembangkan apa ya namanya, kemampuan mereka, biar mereka bisa kayak jadi ya semacamnya MC, bisa jadi kayak buat ya ini seperti kayak gini acara podcast atau jadi penyiar, biar mereka tuh punya kemampuan dan punya keahlian selain di bidang akademiknya. Seperti itu mungkin, Mas. Oke. Wah, seru banget ya di SMK Teknika ini, ternyata ada tadi dari lab komputer, studio foto, Di foto. studio televisi, radio, dan ruang karaoke. Ini yang paling menarik ini ruang karaoke kayaknya ya. Iya, Dan betul. iya, soalnya kalau ruang karaoke ini jadi anak-anak ini hari apa aja nih bisa karaokean ini? Nah, kalau untuk ruang karaoke itu kita pakai apa ya namanya? Kita kasih kesempatan anak-anak tuh biasanya di hari weekend. Jadi kayak Weekend. hari Kamis atau hari Jumat. Biasanya kan nanti mereka itu setelah pembelajaran selesai, tuh mereka tuh langsung kita kasih kebebasan dulu sambil kayak nunggu ganti pelajaran. Kalau misalnya nanti guru yang bersangkutan mata pelajaran itu nggak bisa datang, itu mereka nanti kita kasih kesempatan itu bikin kayak buat video atau bikin kayak video klip Iya, kecil gitu, kayak video klip gitu, biar mereka tuh bisa iya. mengembangkan bakat mereka, entah kayak misalnya apa ya namanya, Jadi diajak main film ah, film pendek iya, gitu kan. kayak konten kreator lah Iya, istilahnya. kayak bikin vlog Iya, juga, jadi mereka tuh punya keberanian, karena ada beberapa siswa itu yang biasanya anak perempuan ya iya. khususnya, mereka itu malu kalau diajak buat Hmm, seperti ini gitu, karena oke. mereka mungkin ngerasanya ah saya cewek gitu kan, jadi malu Iya. dia. Oke, oke, siap. Berarti ini seru banget ya di SMK Indonesia ini. Iya, Teman-teman makanya nggak rugi deh sekolah di sini ya, karena kita banyak banget untuk validitasnya ya kayak gitu. Dan ini mungkin saya tanya-tanya tentang keunggulannya ini apa aja nih keunggulannya dari apa namanya di SMK Indonesia kalau bila sekolah di sini. Mungkin. keunggulannya tuh banyak sih. Kalau di kita kan karena kita juga sudah join partner dengan perusahaan TV ya. Iya. Memang sih kita perusahaan TV-nya masih lokal ya. Iya. Tapi anak-anak itu dikasih kesempatan biar dia tuh bisa punya kemampuan saat mereka lulus dari sekolahan kami. Misalnya kayak bisa sambil kuliah juga, bisa sambil kayak nyanyi. Terus kayak misalnya mungkin bisa sambil jadi penyiar radio, penyiar TV. Mereka itu nanti akan diajak untuk terjun langsung saat liputan, entah itu liputan TV kayak apa namanya, acara besar Iya. gitu kan, atau misalnya acara-acara kecil kayak modelnya podcast, atau misalnya cuman penyiar radio kayak gitu, biasanya seperti itu. Terus anak-anak juga biar bisa belajar untuk berwira apa ya, berwirausaha Berusaha. ya, jadi mereka tuh punya kemampuan yang kira-kira harus bagaimana sih setelah mereka itu lulus, selain kayak misalnya mereka misalnya tidak suka dengan kayak ah kok saya nggak mau jadi penyiar, saya nggak mau jadi kayak MC atau apa, mereka itu bisa diajarkan
dengan buka usaha-usaha kecil. Karena di kita juga kan ada guru mata pelajaran kewirausahaan ya. Iya. Itu anak-anak itu diajarkan kayak cara membuat keramik dari apa itu namanya, tanah liat, gerabah, kayak gitu. Jadi mereka tuh, kita tuh mengajarkan biar mereka tuh bisa kayak suatu saat barang ini bisa dijual untuk kedepannya atau dipromokan lewat misalnya WhatsApp atau lewat media sosial, biar anak-anak tuh bisa punya keahlian dan kemampuan dari apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran kami. Oke. Wah, ternyata seru banget ya di sini. Di SMK Indoteknika ini sangat luar biasa. Kalau boleh tahu nih, di SMK Indoteknika ini kan sudah banyak yang lulus ya, istilahnya ya. Dari tahun berapa sampai ke berapa ini ya? Iya. Ini kalau kira-kira mungkin dari Ustadz Saiful mungkin. Oh iya, Ya. alhamdulillah saya pernah observasi Iya. untuk anak-anak yang sudah lulus. Rata-rata anak-anak dari lulusan kami banyak langsung diterima untuk bekerja. Alhamdulillah. Dan juga yang akan lulus saja itu sudah ada yang buka kecil-kecilan tentang studio foto. Saya memantau dan melihat langsung, dan dia bercerita langsung. Oleh sebab itu, kalau memang masuk ke sekolah kami, sungguh-sungguh bersekolah, insya Allah dia itu keberhasilannya itu bisa dirasakan. Bisa Amin. dirasakan. Itu. Iya. Jadi seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi kalau untuk perkembangan dari pertama sampai sekarang ya, ini kan istilahnya sudah banyak yang sudah lulus langsung kerja dan itu sudah diterima di beberapa tempat ya. Dan itu alhamdulillah. Untuk masalah sekarang ini kan, kalau dari pemirsa Pagar TV ini kan pastinya pengen tahu kalau dari sekolah-sekolah itu kan pasti ada yang namanya PSG atau apa. Ini kalau PSG di sini ini dari sejak kelas berapa ini? Mungkin dari Bu Ica mungkin. Kalau PSG di SMK Indoteknika kelas 11. Kelas 11. Dan itu sudah beberapa tempat, apa ditentukan sama pihak sekolah atau dari teman-teman sendiri atau gimana biasanya? Biasanya sudah ditentukan. Oh, sudah ditentukan untuk sini ya. Iya, oke. Berarti kan intinya kalau di SMK Indonesia ini luar biasa sekali ya. Luar biasanya kan karena sudah banyak yang lulus dan mereka sudah dapat kerja ya, dan PSG pun mereka sudah PSG kayak berapa tahun mungkin? Paling sedikit 6 bulan. 6 bulan. Iya. Paling sedikit. Oke, 6 bulan ya. Istilahnya 6 bulan kelas 11 seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, dan sekarang ini saya mau tanya sama Bu Nunung aja deh. Bu Nunung ini untuk cara mendaftarnya itu seperti apa nih? Dari teman-teman anak-anak yang SMP ya kelas 3 kan mereka bingung nih cari sekolahan. Aku mau sekolah di mana? Nah, mereka menentukan untuk mau sekolah di mana itu kan susah banget. Mungkin Bu Nunung bisa meyakinkan mereka di sini mungkin. Silakan. Jadi kalau untuk mendaftar di sekolah kami itu gampang, syaratnya juga gampang. Yang penting itu anak-anak mau dulu sekolah. Syaratnya cuman fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir, terus fotokopi akte kelahiran. Misalnya punya apa namanya, kartu PIP, itu bisa disertakan juga. Terus cara daftarnya itu kan di kita itu tidak ada biaya pendaftaran. Jadi untuk yang mau mendaftar bisa langsung juga datang ke sekolahan kami, ataupun misalnya lewat WA bisa, ataupun misalnya kita yang pihak gurunya bisa datang ke rumahnya siswa tersebut, dengan catatan kita sudah janjian terlebih dahulu. Misalnya orang tuanya tidak bisa datang, ataupun misalnya orang tuanya punya kesibukan yang memang benar-benar tidak bisa untuk datang ke sekolahan, mendaftar ke sekolahan kami. Karena kita kan
niatnya ibadah ya untuk bisa memajukan sekolah kami. Jadi kadang saya sendiri karena megang sebagai waka kesiswaan, jadi kalau ada siswa kita yang bagaimanapun, insya Allah kita selalu datang, kita selalu visit ke rumah anak-anak. Misalnya mereka nggak masuk, kita langsung datangin ke rumahnya karena kita mau tahu juga kenapa sih kok mereka tuh nggak mau sekolah, alasannya apa. Jadi kita ada di sekolahan kami itu insya Allah lah anak-anak itu nyaman dan enak karena apapun yang mereka punya masukan apapun kita itu bisa kasih solusi apapun buat mereka. Jadi untuk lokasinya juga kan kita deket di jalan raya di pinggir jalan. Jadi untuk apa ya naik angkot ya kendaraan umum itu Mudah dijangkau. mudah dijangkau gitu karena posisinya di pinggir jalan. Kita deket juga ke pasar, Bandara ke juga dekat. bandara, ke masjid, terus ke arah apa namanya kota ya Kota. kota. Kita posisinya di Jalan LA Sucipto nomor 334B, Blimbing, Ya. daerah Blimbing Kota Pandanwangi, Malang. ya. Pandanwangi. Oke. Berarti di situ ya. Mulai kapan? Benar. Pendaftarannya? Iya. Kalau untuk pendaftaran kita sudah buka dari bulan Maret, Iya. mungkin sampai bulan Agustus ya, karena kan kita kan berbagai ada beberapa gelombang Iya. untuk pendaftaran di sekolah kami. Karena biasanya anak-anak kan kalau setelah lulus itu mereka pasti lebih milih dulu ke sekolah negeri dibandingkan ke swasta ya. Maaf pemirsa. Jadi kita yang di sekolah swasta itu ya harus ngalah. Tapi kita kan juga sampai bulan Agustus itu kita masih menerima siswa. Juga mungkin ada yang dari luar kota, entah dari wilayah Jawa Timur atau luar dari Jawa Timur pun kita menerima karena di dekat sekolah kami itu juga banyak tempat kayak apa ya namanya kos-kosan ya, kos-kosan yang memang harganya juga terjangkau atau juga nanti kita kan bisa bicarakan karena kita juga kan ada kayak apa namanya pondokan juga rencananya buat yang akan datang seperti itu. Oke. Kalau gitu langsung ke Ustadz Saiful ini mungkin untuk bisa mengajak para pemirsa Pakat TV agar bisa sekolah di sini. Monggo. Iya. Bagi warga dari mana saja, mari kita berniat untuk memandaikan anak kita menjadi anak yang berkualitas. Kita didik dengan ilmu-ilmu yang baru di sekolah kami, yaitu di SMK Indotehnika, agar anak-anak kita nanti terarah dalam hidupnya. Nah, itu harapan kita dan bisa mengikuti perkembangan dan dia termasuk anak-anak pilihan yang ikut serta yaitu membangun negara kita menjadi negara yang baik itu. Karena kalau anak-anak didiknya semuanya baik, berkualitas, otomatis di lingkungan pemerintah pun juga baik, bahkan menjadi sorotan dunia. Nah, itu harapan kami. Oke. Dan mungkin dari Bu Ica sendiri nih, monggo untuk mengajak pemirsa Pakat TV ini, teman-teman yang masih SMP yang bingung putus sekolah, aku mau sekolah di mana, mungkin ngajaknya seperti apa nih? Untuk anak-anak SMP yang ingin masuk ke SMK Indotehnika boleh, terletak di Jalan LA Sucipto nomor 334B Pandanwangi, Blimbing Kota Malang. Oke. Ada lagi?
Sudah. Ya, kita nggak boleh tegang ya di sini ya. Kita temanya tentang pendidikan. Memajukan anak bangsa itu sangat luar biasa karena itu tujuan pendidikan itu untuk itu. Gimana caranya semoga nanti anak-anak mereka itu semua bisa terdidik dengan baik dan mereka menjadi orang yang sangat luar biasa. Istilahnya bisa membantu orang tua dan mereka juga dapat pekerjaan yang layak untuk mereka sendiri pastinya. Dan yang terakhir kalinya saya mungkin mau tanya sama Bu Nunung adalah harapannya Bu Nunung ini di SMK Teknika Abad kepada pemirsa Pakat TV. Monggo. Jadi harapan kami sebagai guru dan juga sebagai wakil kesiswaan terutama kita itu niat dan tujuannya tuh memang ingin memajukan sekolah kami juga, dan juga kami itu niatnya ingin menolong anak-anak yang memang mereka itu pengen sekolah tapi ada keterbatasan, entah di keterbatasan waktu atau di keterbatasan biaya atau di keterbatasan tenaga. Itu kita tuh memang niatnya tuh memang untuk menolong mereka. Misalnya saat mau ujian mereka tidak bisa hadir, kita bisa datang ke rumah siswa kita itu dengan cara membawa soal ujian itu dikerjakan langsung. Jadi kita juga bisa langsung melihat dengan dengan mata kita sendiri gitu ya, kemampuan mereka gitu kan, tanpa mereka itu harus ketinggalan di pelajaran. Karena apa? Karena kan kita kan ingin bikin siswa kita itu nggak cuman kayak sekedar sekolah yang cuma datang, masuk, absen, lalu pulang. Tapi kita memang benar-benar tuh mau membuat siswa kita tuh benar-benar kayak ini loh, sekolah di kami itu benar-benar bisa untuk memajukan juga jiwa mereka, biar mereka itu bisa punya kemampuan entah di bidang yang tadi sudah sempat saya sebutkan, di bidang syuting atau di bidang main film atau reporter. Jadi mereka itu bisa punya keahlian. Jadi saat mereka lulus nanti itu mereka tuh sudah punya bekal untuk mereka itu berwirausaha atas kemampuan yang mereka dapat gitu. Jadi kita tuh harapannya tuh benar-benar sangat besar. Gimana caranya tuh biar ada anak-anak yang putus sekolah yang mau kami ajak untuk di sekolah kami kayak gitu. Oke. Dari Ustadz, monggo. Iya. Memang harapannya karena kita itu seorang pendidik adalah keberhasilan siswa atau siswi. Lah, dengan berbagai macam upaya secara dohiriyah itu ya keilmuan yang ada di sekolah itu benar-benar diserap dan dipahami sekaligus dipraktekkan, dan juga tidak kalah pentingnya itu namanya sang pendidik otomatis ya mengarahkan, memantu, mendoakan. Nah, itu harapan-harapan yang saya lakukan. Pak insya Allah kalau benar-benar sang pendidik seperti itu, anak-anak kita berhasil dengan baik. Bahkan kedua orang tuanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, oh ternyata benar apa yang dicita-citakan Pak Guru itu memang seperti itu. Jadi enggak sia-sialah menyekolahkan di SMK Indoteknika. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Ustadz Saiful. Sekarang kepada Wicah, monggo. Harapan saya tetap semangat
tetap semangat dalam menjalani pendidikan agar para siswa dapat mencapai cita-citanya. Udah. Oke. Dan tadi kita seru ya ngobrol sama Bu Nunung, ngobrol sama Ustadz Saiful, pastinya sama Bu Ica. Ini sangat luar biasa. Beliau ini adalah guru di SMK Indoteknika dan beliau juga punya jabatan lain selain guru. Bu Nunung ini jabatannya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya. Iya. Dan Ustadz ini adalah wakil kepala sekolah bagian humas. Dan Ibu Nunung ini adalah Bu Nunung Bu Ica adalah ketua tata usaha ya. Dan di sini sangat luar biasa semuanya. Dan buat teman-teman ya pemirsa Pagat TV Malang, jangan ragu kalau mau masuk di SMK Indoteknika. Karena SMK Indoteknika akan memberikan yang terbaik buat kalian semua. Dan pastinya di sini jurusannya adalah Desain Komunikasi Visual atau DKV atau multimedia, yang dimana syarat dan ketentuannya hanya ijazah SMP atau MTS atau paket B dan kartu keluarga. Dan fasilitasnya itu ada lab komputer, studio foto, studio televisi, studio radio, dan ruang karaoke yang dijelaskan sama Bu Nunung tadi. Dan keunggulannya buat teman-teman yang sekolah di SMK Indoteknika, keunggulannya lulus bisa kuliah. Ya, itu yang dicita-citakan teman-teman adalah lulus kuliah. Ya kan, supaya mendapatkan gelar juga ya kan itu. Lulus bisa menjadi penyanyi. Nah, di sini satu-satunya sekolah yang bisa mencetak seorang penyanyi nantinya. Karena apa? Jarang sekolah-sekolah sekarang ini lulus menjadi penyanyi itu jarang ya. Karena hanya ada sekolah-sekolah tertentu. Tapi di SMK Indoteknika itu lulus bisa menjadi penyanyi. Wah, ini sangat luar biasa. Dan lulus bisa membuat film atau main film. Nah, tadi sudah jadi penyanyi, jadi pemain film juga pastinya. Dan yang keempat, lulus bisa bekerja atau berwirausaha. Jadi bisa mempunyai usaha sendiri ya. Karena apa? Nanti di sini dilatih semuanya. Pokoknya kayak seperti itu. Dan yang terakhir, lulus bisa menjadi penyiar radio atau televisi. Nah, seru banget pokoknya di SMK Indoteknika Malang. Pastinya yaitu PPDB penerimaan peserta didik baru yang sudah dibuka bulan Maret kemarin sampai nanti di Agustus. Dan kalau ingin mendaftar langsung aja datang ke SMK Indoteknika Malang, Jalan Lasda Adi Sucipto, nomor 334B, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, atau ada nomor WA-nya 085 334 031 030 ya, 085 334 031 030 atau 085 850 863 843. Dan pastinya buat teman-teman semua yang masih SMP atau mungkin kakak-kakaknya punya adik-adiknya yang masih SMP dan mau sekolah di SMK Indoteknika, langsung saja datang pada hari kerja, jam kerja ya. Nah, di sini nanti di jam berapa? Jam 7 sampai jam? Di sekolah kita itu dari jam 7 bisa sampai jam 3 Ya, untuk jam 3. pembelajarannya, dan sampai jam 4 untuk bagian tata usaha. Ya, untuk pendaftaran ya. Ya, Ya. untuk pendaftaran Sampai jam kita 4. sampai jam 4 sore. Oh, iya. Nah, sampai jam 4 ini ya, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Jadi bisa langsung ketemu sama Bu Nunung sama Bu Ica ya. Iya. Nanti pendaftarannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Nunung, terima kasih banyak Ustadz Saiful, terima kasih banyak Bu Ica. Sangat luar biasa sudah mau mampir di podcast Pagat TV Malang dan bisa mempromosikan SMK Indoteknika untuk supaya teman-teman bisa masuk ke sini. Yang pastinya saya Jo beserta dengan Ibu Nunung Nurcayani, Pak Saiful Hidayat. Siti Aisyah. kami pamit undur diri dan semoga menjadi yang lebih baik dan berusaha terus supaya menjadi lebih bagus ya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagat TV Malang, pancen apik gak atik komen.